Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Aulia Arifin dengan NIM 5514190026, anggota dari kelompok 2, ingin mempresentasikan progres tugas besar saya dalam MK perancangan tapak dan luar ruang. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur lanskap. Perancangan tapak dan luar ruang atau secara umum dikenal sebagai arsitektur lanskap adalah ilmu yang digunakan untuk merencanakan atau planning, mendesain lahan, dan menyusun elemen-elemen alam dan buatan sehingga tersaji suatu lingkungan yang fungsional dan estetis. Arsitektur lanskap bisa mencakup sebuah area yang luas dengan konsep urban, fasilitas umum, manajemen dan tata air, ruang terbuka hijau atau RTH, desain saluran air, hingga detail konstruksi. Bisa dibilang seni arsitektur ini cukup vital fungsinya dalam menentukan ruang publik yang ramah pakai dan juga punya kontribusi yang tinggi terhadap masyarakat. Untuk lokasi tapak kelompok 2, kami mendapatkan bagian untuk merancang Fakultas Pertanian di Kampus 4 Universitas Negeri Gorontalo di Bone Bolango. Ini adalah data non fisik dan fisik yang kami dapatkan pada lokasi kami, yaitu pada tapak memiliki kontur yang berbeda-beda dari yang tertinggi hingga yang terendah. Selanjutnya terdapat drainase basah dan drainase kering. Terdapat pula gedung pertanian, 2 gedung pertanian, lampu jalan, hidran, tempat penampungan air bersih, bangunan utilitas, dan terdapat pula danau dan berbagai vegetasi yang mengelilingi tapak. Untuk jalan dan trotoar sendiri, untuk jalan memiliki lebar 7,2 meter dan lebar trotoar 1,8 meter. Untuk batas tapak, untuk bagian selatan, batasnya sampai di jalan dan trotoar, utara vegetasi atau rawa, barat vegetasi dan jalan, timur vegetasi. Berikut adalah peta master plan untuk lokasi kami. Di sini kami telah membagi segmen per orang dan membuat grid. Untuk luas segmen sendiri kurang lebih 3.000 meter persegi untuk per orang, sedangkan untuk ukuran grid 25 cm kali 25 cm. Selanjutnya di sini saya mendapatkan segmen 2. Untuk analisa site pada segmen 2, di sini saya untuk analisanya terdapat vegetasi. Itu vegetasinya terdiri dari rumput liar atau semak dan semak. Untuk kebisingannya sendiri, kebisingan tertinggi itu berasal dari jalan raya karena sering dilalui oleh kendaraan seperti motor, mobil, sepeda, bentor, dan bus. Sedangkan arah angin pada tapak bertiup dari arah timur ke arah barat. Untuk drainase pula, di sini pada tapak saya, pada segmen saya terdapat drainase, yaitu drainase kering dan drainase basah. Untuk konsep, di sini saya mendapat bagian untuk merancang cottage, dan di sini saya berencana untuk merancang RTH dan gazebo. Untuk pembatas site sendiri, di sini saya memakai kombinasi antara pohon tinggi seperti pohon kiara payung dan beberapa vegetasi jenis tumbuhan pembatas seperti tumbuhan yang biasa digunakan pada labirin atau bunga seperti bunga asoka. Selanjutnya di bagian ini yang nomor 2 ini, di sini saya berencana untuk membuat kolam ikan dengan tugu di tengahnya yang berbentuk logo Kementerian Pertanian sebagai poin interest pada tapak. Selanjutnya untuk
Untuk yang nomor 3 ini, saya membuat gazebo yang dapat dijadikan sebagai tempat belajar atau kumpul para mahasiswa dan pengunjung yang diletakkan sesuai dengan pola sirkulasi. Selanjutnya, di sini saya mengadakan drainase pada area yang belum memiliki drainase, mengikuti dengan jalur tapak dan drainase yang telah ada sebelumnya pada tapak. Selanjutnya, jalur sirkulasi. Untuk jalur sirkulasi sendiri, yang di dalam tapak, saya memakai jalur sirkulasi yang berbentuk logo Kementerian Pertanian, dan untuk yang di luar, untuk sirkulasi kendaraan dari segmen 1 menuju ke segmen 3. Selanjutnya adalah di sini untuk di pinggiran dari jalan kendaraan menuju ke segmen 3 itu saya menanam pohon yang bisa dijadikan sebagai pembatas tapak antara jalan dan RTH untuk kendaraan dan bisa juga sebagai pengarah sirkulasi. Selanjutnya pada sirkulasi masuk ke tapak, di sini saya meletakkan tempat duduk yang melengkung. Selanjutnya untuk area yang tidak didirikan gazebo, di luar dari gazebo, itu saya menanam vegetasi sejenis tumbuhan rumput Jepang atau sejenisnya. Selanjutnya saya menanami beberapa pohon besar pada beberapa titik untuk dijadikan sebagai tempat berteduh bagi para pengunjung. Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.